Pajangan bagian 6 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Dama mengajakku berkeliling ke setiap sudut desa dengan memakai motor sewaan. Entah aku pun tidak tahu dari mana ia mendapatkan motor sewaan itu. Aku sempat merasa ragu pada awalnya karena trauma yang tak kunjung hilang sejak aku mengalami kecelakaan motor beberapa tahun lalu yang mengakibatkan luka yang cukup parah pada tulang kakiku yang membuatku harus beristirahat menari untuk beberapa waktu. Dan aku pun menjadi fobia naik motor. Setiap kali melihat motor akan mengingatkanku kembali pada kecelakaan mengerikan itu. Aku tidak pernah naik motor lagi sejak saat itu. Bahkan untuk membonceng pun aku merasa sangat ketakutan. Aku bersumpah untuk tidak akan naik si kuda besi itu lagi, atau aku akan mati ketakutan dibuatnya. Ayolah Aira, takut itu harus dilawan, bukan didiamkan. Apakah seumur hidup kamu akan merasa takut naik motor? Sampai kapan kamu akan membiarkan dirimu dikuasai oleh rasa takutmu itu? Kata Dama berusaha meyakinkanku bahwa semua akan baik-baik saja. Entahlah Dama, aku hanya merasa tidak yakin. Kataku yang tiba-tiba merasa panik. Jantungku terasa berdebar-debar. Melihat aku mulai dilanda kepanikan, Dama memintaku untuk mengatur nafas dan rileks. Aira, aku tidak akan memaksamu kalau kamu memang tidak bisa mengatasi rasa takutmu itu. Aku tidak ingin sesuatu terjadi kepadamu, kata Dama setelah melihat keadaanku yang mulai kacau. Tidak Dama, kamu benar. Aku harus melawan rasa takutku itu. Atau rasa takut itu akan menghantuiku sepanjang hidup. Apakah kamu yakin? Tanya Dama sambil memperhatikan raut wajahku yang terlihat gelisah. Aku hanya menganggukkan kepala. Ya, kataku kemudian. Oke, begini saja. Kamu tutup mata kamu, dan kamu boleh membuka matamu setelah kamu yakin sudah merasa nyaman dan aman. Bagaimana? Aku terdiam sambil menggaruk-garuk kepalaku yang tidak gatal. Kamu harus rileks dan tidak boleh tegang. Bayangkan saja sesuatu yang indah-indah di hadapanmu. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Baiklah. Tapi kamu harus janji. Kamu akan membawa motor perlahan saja. Karena kalau kamu ngebut sedikit saja, aku akan melompat turun. Akhirnya aku menyerah dan berusaha untuk melawan rasa takutku itu. Tentu saja Aira, kamu jangan khawatir ya. Kamu akan baik-baik saja. Dama pun berhasil meyakinkanku untuk duduk di atas jok motor metik yang tiba-tiba berubah menyeramkan bagiku. Meski ukuran motor metik tidaklah terlalu besar untukku yang berperawakan tinggi, namun tak hayal aku dibuat hampir mati gaya saat motor mulai melaju di atas jalanan beraspal. Aku merasa seperti duduk di atas tumpukan duri yang membuatku merasa tidak nyaman. Rasanya ingin melompat saja dan kabur. Aku memejamkan mata, mendadak kepalaku menjadi pusing. Dan karena takut yang berlebihan, tanpa sadar aku sedang memeluk erat pinggang Dama. Dengan mata masih terpejam, aku sandarkan kepalaku di punggungnya yang kokoh. Entah mengapa aku merasa begitu nyaman dan aman. Angin malam membelai wajahku dengan lembut, dan angin juga sesekali mempermainkan rambutku yang tergerai. Aku tahu dan sadar apa yang aku lakukan ini mungkin berlebihan, tapi aku harus bagaimana? Karena aku pun mulai merasa nyaman dan rasa takutku berangsur hilang. Ternyata untuk mengatasi rasa takut, kita hanya perlu mengubah pola pikir menjadi lebih positif dan melihat sesuatu yang ditakuti selama ini secara lebih objektif. Dan ini adalah pertama kalinya aku naik motor, tepatnya membonceng sejak kecelakaan itu. Dama berhasil meyakinkanku bahwa rasa takut harus dilawan, bukan dipendam. Dan ya, aku merasa aku melakukannya dengan baik. Aira, sampai kapan kamu akan memejamkan mata? Apakah kamu tidak ingin melihat pemandangan indah yang sedang kita lewati saat ini? Tanya Dama setengah berteriak. Aku tersentak menyadari aku hampir tertidur di punggung Dama. Astaga Aira, Dama
mengajakmu keluar untuk bersenang-senang, bukan mau memabokkanmu. Bagaimana kalau ia tahu kamu tertidur di belakangnya? Pasti Dama akan menertawakanmu dan membuatmu terlihat bodoh. Aira, apakah kamu baik-baik saja di sana? Aku bahkan tidak mendengar suaramu dari tadi. Teriak Dama lagi. Aku tersenyum seorang diri menyadari kekonyolanku itu. Iya, aku baik-baik saja. Perlahan aku membuka mata dan aku melihat hamparan lautan bebas di depan mataku. Sontak aku terpekik dibuatnya, mengetahui pemandangan yang menakjubkan di hadapanku. Wow, indah sekali. Jeritku tak habis-habisnya mengagumi keindahan alam semesta, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Apa kamu menyukainya, Aira? Tentu saja, Dama. Aku belum pernah melihat lautan lepas nan indah di malam hari. Apakah kamu masih merasa takut? Iya. Tapi aku rasa aku sudah dapat mengatasi rasa takutku. Teriakku merasa sangat senang. Bagus, Aira. Kalau begitu, bolehkah aku mempercepat motorku? Apa? Belum selesai aku menjawab pertanyaan, tiba-tiba Dama mempercepat laju motornya, membuatku menjerit panik dan spontan memeluk lagi pinggang Dama dengan kuat. Dama tertawa bahagia melihat aku ketakutan di belakangnya. Aku sempat memukul bahu Dama karena kesal. Jantungku terasa hampir lepas dari tempatnya. Dan aku hanya bisa mengutuk Dama dalam hati. Namun begitu, aku merasa senang saat aku mendekap bagian belakang tubuh pria 25 tahun itu. Mengapa? Entah, aku tidak mengerti dengan diriku sendiri. Aku justru mendapatkan kenyamanan dan kedamaian saat bersama Dama. Aku bisa menjadi diriku sendiri saat bersamanya, tanpa harus menjadi orang lain saat aku bersama siapapun. Aku tahu dan sadar statusku sudah menjadi istri Raka, dan Dama hanyalah masa lalu, cinta lama yang lalu sebelum berkembang. Tetapi benih cinta itu masih tertanam di hatiku yang bisa tumbuh kapan saja. Aku hanya berusaha untuk tidak membuatnya tumbuh subur, karena itu sama saja aku membiarkan cinta selain cinta suamiku bersemi di hatiku. Meski jujur tidak mudah yang dibayangkan, karena saat aku bersamanya, aku justru merasa nyaman. Dan itu tentu saja menyulitkanku. Di saat Dama berusaha untuk menjaga jarak denganku, Raka justru mendekatkanku padanya. Dan setelah puas berkeliling dari desa ke desa lain, aku dan Dama terdampar di sebuah rumah makan yang letaknya jauh di pelosok desa. Rumah makan berkonsep pedesaan itu terlihat ramai oleh pengunjung baik wisatawan asing maupun domestik. Mereka tidak ingin melewatkan malam lancaran ini dengan berwisata kuliner kulineran Paris. Selain memiliki konsep yang lain daripada yang lain, di rumah makan ini juga menyajikan berbagai macam menu makanan yang menggugah selera, dari menu Nusantara hingga Western pun ada. Setelah menunggu lumayan lama, makanan yang aku dan Dama pesan akhirnya datang juga. Tanpa menunggu aba-aba, aku dan Dama langsung menyantap makanan yang sudah tersaji di atas meja. Entah karena lapar atau karena efek dari ketakutanku naik motor, tak butuh waktu yang lama untukku menghabiskan semua makanan yang aku pesan. Aku makan seperti orang yang kesetanan, tidak peduli meski aku sedang berada di tempat umum sekalipun. Aku makan dengan lahap dan nikmat. Menyadari Dama sedang memperhatikanku membuatku menjadi salah tingkah. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Tanyaku kemudian memperlambat makanku, atau aku akan membuat dirinya malu. Dama tersenyum. Kamu terlihat cantik, Aira. Bahkan saat makan pun kamu terlihat cantik, katanya kemudian. Ya, karena aku duduk dalam gelap. Tidak, kamu memang cantik, Aira, ucap Dama. Maaf, aku harus memuji istri sahabatku sendiri. Tapi ya, aku tidak dapat membohongi diriku sendiri. Kamu memang cantik. Aku tersenyum tersipu malu. Aku merasa seperti anak SMA yang baru saja mengenal cinta. Pujian sekecil apapun dari seseorang yang kita sukai akan membuat kita merasa terbang tinggi di awan dan membuat hati berbunga-bunga.
dan cara makanmu. Entah kapan terakhir aku melihat kamu makan selahap itu. Kamu terlihat lain akhir-akhir ini. Dan aku seperti tidak melihat Aira yang sebenarnya, Aira yang aku kenal dulu. Aku masih diam bisu, tidak tahu harus berkata apa. Setiap orang akan berubah Dama, cepat atau lambat. Jawabku kemudian sambil meneguk segelas air putih. Oh ya, haruskah itu terjadi? Mengapa? Tanya Dama. Ya, bagiku selama kita berubah ke arah yang lebih baik, mengapa tidak? Dama tersenyum. Apakah kamu merasa kamu berubah ke arah yang lebih baik juga? Aku mengangkat bahu. Entahlah Dama, aku rasa iya. Bagus Aira, selama menurutmu itu baik untukmu dan kamu bahagia karenanya, aku rasa baik-baik saja. Tapi jangan menjadi seseorang yang kamu tidak inginkan, oke? Aku terhenyak mendengar kata-kata yang muncul dari mulut Dama. Bukan Dama saja yang mengatakan hal yang sama kepadaku. Nyaris semua sahabat dan orang yang aku kenal dekat mengatakan aku seperti bukan Aira yang mereka kenal dulu. Aku bukannya tidak menyadari hal itu, tapi aku bisa apa? Sebagai istri seorang CEO di perusahaan raksasa dan Warta Corps, aku dituntut untuk berubah baik sikap dan perilaku, baik di muka umum atau dalam keseharianku. Raka selalu ingin aku terlihat sempurna di mata rekan-rekan bisnisnya dan tidak peduli dengan yang lainnya. Toh hanya pujian yang ia inginkan. Pernikahanku dengan Raka terlihat menyenangkan dan indah pada awalnya. Sebagai pasangan yang baru saja menikah, aku sangat menikmati saat-saat kebersamaanku dengan Raka. Aku bahagia memiliki Raka sebagai suami. Raka sangat sayang dan memperhatikanku. Tak hanya limpahan materi yang aku dapatkan, Raka juga sering memanjakanku dengan cara memberiku kejutan-kejutan manis yang seringkali membuatku merasa menjadi istri paling bahagia di dunia ini. Apa yang tidak aku punya, sudah aku miliki sekarang. Uang, mobil mewah, rumah megah, perhiasan super mahal, bukan sekedar angan-angan untukku saat ini. Akan tetapi semua mulai berubah dan menjadi lebih buruk bagiku sejak Raka diangkat menjadi CEO di perusahaan ayahnya. Lambat tapi pasti Raka mulai menerapkan standar yang tinggi tidak hanya di perusahaan ayahnya, tetapi juga pada diriku, istrinya. Ia menggunakan kekuatannya sebagai CEO untuk mengatur semua sesuai dengan apa yang ia inginkan. Bahkan aku sebagai istrinya pun terkena imbas dari sindrom gila kekuasaan yang sedang Raka alami saat ini. Di hadapan rekan bisnisnya, Raka akan mengenalkanku sebagai istri yang tercantik di dunia. Ia sangat bangga memilikiku sebagai istrinya. Aku bak manekin berjalan saat berada di samping Raka. Betapa tidak, aku harus terlihat sempurna dari ujung rambut hingga ujung kaki. Raka ingin aku selalu terlihat cantik paripurna di setiap saat. Bahkan hanya untuk jerawat seujung kuku pun akan membuat Raka kalang kabut dibuatnya. Raka seperti sengaja ingin mempertontonkanku di kayak ramai, bukan sebagai seorang istri, tetapi sebagai pajangan. Ya, aku sebagai istri pajangan untuknya. Dan itu sudah berjalan hampir 4 bulan lamanya. Selama itu juga aku berusaha untuk melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk suamiku. Meski terkadang aku harus mengabaikan kepentinganku sendiri demi Raka. Sebagai seorang istri, aku mencoba untuk menuruti dan memahami apa yang menjadi kemauannya, meski terkadang sulit untuk aku terima. Aku bukannya tidak mensyukuri apa yang sudah aku miliki. Akan tetapi bagaimana aku merasa nikmat dan bahagia saat seseorang mencoba untuk merubahku menjadi orang lain yang tidak aku inginkan. Bersambung, selamat baca, terima kasih.